Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'dah. Segala puji bagi Allah. Salawat ma'asalam bagi Rasulnya. Hadirin anak-anakku yang kami cintai. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pelajaran Quran hadis pada hari ini dengan tema bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Pengetahuan tentang arti dan fungsi tanpa penerapan menjadikan pengetahuan tersebut kurang bermanfaat. Maka perlu memahami cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Jadi ketika kita hidup dengan beragama, tentu kita harus berpatokan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ini semua sudah diatur, semua sudah termaktub dalam kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, hidup kita akan lebih baik lagi, hidup kita akan lurus, hidup kita akan baik. Manakala ketika kita hidup, pedoman kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Karena keuntungan hidup di bawah naungan Al-Quran itu sangat banyak sekali, saudaraku. Yang pertama saja, salah satu contohnya. Ketika kita hidup berada di naungan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan mendapatkan hidayah. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, ketika kita hidup berlandaskan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, maka akan mendambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an juga sudah dituliskan, sudah dimaktubkan bagi orang-orang yang beriman, maka akan mendapatkan keuntungan yang sungguh sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah mampu mengatasi masalah. Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita punya masalah, maka berbaliklah. Maka berpedomanlah terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Karena di situ Allah sudah mengajari kita untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Fungsi hadis yang kedua adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Untuk membentuk keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu berpegang pada tatanan atau aturan yang paling baik, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang merupakan aturan terbaik. Islam tidak melepas begitu saja umatnya tanpa aturan. Dalam hal berumah tangga juga diatur sebagaimana banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu aturan itu misalkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Illah. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin yang harus ditaati oleh istrinya. Ia mendidik, mengarahkan dan memerintahnya. Kewajiban istri adalah mematuhinya. Kecuali jika seorang suami memerintahkan istri dengan maksiat, maka inilah yang harus ditentang. Dalam salah satu kitab Akhlaqun Nisa saja diterangkan. Seorang perempuan, ini Akhlaqun Nisa ini diambil juga dari hadis juga.
seorang perempuan itu akan masuk ke dalam surga tanpa dihisap, tanpa melewati siratul mustaqim ketika seorang perempuan tersebut melaksanakan 4 perkara. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, taat kepada suami. Dan yang keempat adalah mampu menjaga diri ketika suami tidak berada di rumah. Poin yang ketiga ini, mampu taat terhadap seorang suami manakala suami tidak mengajak maksiat, maka ketika keempat-empatnya mampu dilakukan oleh seorang perempuan, maka tidak akan dihisap, tidak akan melewati jembatan siratul mustaqim. Akan tetapi ketika nanti yaumil kiamat datang seorang perempuan akan langsung masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini adalah fungsi daripada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman kehidupan bagi keluarga dan seseorang yang sudah juga berumah tangga. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Fungsi hadis yang nomor 3 adalah menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan kehidupan bermasyarakat yang sangat kompleks memerlukan sebuah aturan yang dapat menjembatani semua kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu masyarakat yang harmonis. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakat harus pula dapat tersalurkan sehingga masyarakat menjadi aman, damai, dan sejahtera. Islam mengatur bagaimana cara bertoleransi, bagaimana bermasyarakat yang baik, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Karena itu lengkap di dalam salah satu hadis Al-Quran. Apapun, dimanapun ketika kita berada di dalam dunia ini, hidup di dalam dunia ini, sudah diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Manakala kita mau melakukan sesuai dengan syariat agama Islam. Yang nomor 4 adalah menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerapkan suatu tatanan masyarakat dalam nuansa Islam di Madinah waktu itu. Berawal dari lingkungan masyarakat kecil di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian meluas hingga menjadi suatu komunitas besar dengan tatanan sosial politik Islam. Dengan kekuatan hukum Islam, akhirnya membentuk tatanan sosial politik yang memudahkan dalam membina umat dan bangsa. Penekanan Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa dengan mengedepankan musyawarah. Karena persoalan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dasar musyawarah itu juga terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 153. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Fungsi Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan yang selanjutnya adalah sebagai hakim dan menyelesaikan masalah. Banyak di dalam Al-Quran, ketika kita mendapatkan masalah, kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus kembali kepada Al-Hadis. Karena dalam Al-Quran sudah diterangkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Maka ketika kita mendapatkan musibah apapun, jangan mengeluh. Jangan putus asa. Karena apa? Allah tidak akan membebani suatu umatnya, suatu kaumnya, kecuali kaum tersebut kuat untuk melakukan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang selanjutnya adalah menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran dan Hadis harus dapat dibuktikan
dengan penerapan aturan pedoman hidup itu dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Beberapa ajaran atau aturan Al-Quran dan hadis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi. Penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sebagai seorang pelajar muslim misalkan. Yaitu sebagai berikut. Mengamalkan seluruh ilmu yang sudah diberikan guru di sekolah di madrasah. Belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun terutama ilmu Al-Quran dan hadis. Dengan tidak meningkatkan ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, menggunakan waktu luang untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan mempelajari bidang keterampilan tertentu yang berguna bagi masa depan. Yang keempat, tidak bergaul bebas dan dengan sembarang teman. Tetapi memilih teman-teman yang baik. Agar apa? Agar kita bisa menjadi orang yang baik. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga juga harus diterapkan. Penerapan aturan Al-Quran dan hadis dalam lingkungan keluarga yang bisa dilakukan oleh seorang ayah antara lain sebagai berikut. Seorang ayah memberikan nafkah dari hasil yang halal untuk keluarganya. Ini adalah salah satu contoh seorang ayah yang hidupnya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekarang ini orang-orang yang menghidupi keluarganya dengan tidak berhati-hati, dengan semaunya. Pokoknya sing penting anak saya makan, sing penting keluarga saya makan, apapun akan saya kerjakan. Mau cari yang haram saja susah. Bagaimana cari yang halal? Itu dalil-dalil mereka. Dan itu adalah dalil bagi mereka yang tidak beriman. Tetapi bagi mereka yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sulit mencari nafkah yang halal. Yang kedua, orang tua mengarahkan pada suasana kehidupannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam keluarga. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah untuk memecahkan segala persoalan yang terjadi dalam keluarga. Ketika dalam satu keluarga ada permasalahan, jangan sekali-kali kita curhat pada sosial media. Kita curhat pada HP, Facebook, status. Ini tidak akan bisa meredam masalah. Justru ini akan mampu menjadikan masalah. Oleh karena itu ketika kita musyawarah. Ketika dalam satu keluarga punya masalah. Jangan sekali-kali curhat dengan media sosial. Jangan sekali-kali curhat dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ini akan menjadikan masalah. Bukan membubarkan masalah. Yang selanjutnya orang tua memberikan contoh langsung dalam keluarga. Dengan berperilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Penerapan Al-Quran dan Al-Hadis dalam lingkungan keluarga yang bisa dilakukan oleh seorang ibu. Kalau tadi adalah seorang ayah. Sekarang penerapan Al-Quran bagi seorang ibu bagaimana? Yang pertama adalah tunduk dan patuh terhadap semua perintah suami. Sebagai pemimpin rumah tangga. Kecuali hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal-hal yang bermaksiat. Maka ini jangan diturut. Tetapi ketika sang imam, sang suami memerintahkan terhadap seorang ibu, seorang istri. Maka istri akan patuh, harus patuh untuk melaksanakannya. Yang kedua, mendidik anak-anaknya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Serta dilakukan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, menjaga harta dan kehormatan suami ketika suami tidak ada di rumah. Ini bagi seorang istri. Ketika seorang suami pergi mencari nafkah, maka sang istri harus mampu menjaga diri. Menjaga harta suami. Karena banyak sekarang di para hadirin. Banyak sekali ketika sang suami pergi mencari nafkah. Justru para istri ini bermain HP, bermain Facebook. Dilalah di situ ada temannya, mantannya. Dicari di beranda, dicari, ditelusuri. Ketemu, oh ini mantan saya waktu SMP. Mintalah nomor telepon. Setelah minta nomor telepon, telepon-teleponan, video call.
Tidak marem video callan, ketemuan. Tidak marem hanya ketemuan, berzinaan. Bubarlah suatu keluarga kalau seorang istri tidak mampu menjaga harta dan tidak mampu menjaga diri. Hadirin rahimana wa iyyakum ajmain. Penerapan aturan Al-Quran Al-Hadis dalam lingkungan keluarga yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Jadi yang pertama, bagi kehidupan keluarga ini maksudnya, seorang ayah harus bagaimana, seorang ibu harus bagaimana. Dan sekarang adalah bagaimana seorang anak yang hidupnya dalam tatanan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah berbakti pada orang tua dengan tulus dan ikhlas. Orang tua harus kita hormati. Orang tua harus kita patuhi selama orang tua kita tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Karena tanpa adanya orang tua kita tidak akan mampu hidup pada hari ini. Karena tanpa adanya orang tua kita tidak akan bisa sekolah pada hari ini. Oleh karena itu orang tualah yang harus kita hormati. Terutama adalah ibu. Yang kedua, taat dan patuh segala perintah orang tua. Kecuali terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menerima nasihat dan melaksanakan dengan baik. Yang keempat, selalu berdoa dan memohon ampunan bagi kedua orang tua. Baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Taat terhadap orang tua itu bukan hanya ketika dalam keadaan hidup. Bahkan dalam keadaan meninggal juga. Seorang anak itu harus tetap berbakti terhadap kedua orang tua. Termasuk apa? Mampu mendoakan terhadap kedua orang tua. Karena ketika seorang orang tua sudah meninggal, tidak akan ada yang dibawa satu pun hadirin. Tidak akan ada yang dibawa sebiji pun hartanya. Yang dibawa hanya 3 macam. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah yang mampu mendoakan terhadap kedua orang tua. Ini salah satu investasi tabungan bagi orang tua walaupun nanti orang tua meninggal dunia. Oleh karena itu ketika kita menjadi anak yang soleh, jangan bosan-bosan untuk mendoakan terhadap kedua orang tua. Hadirin rahimana wa iyyakum ajmain. Lalu penerapan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam yang nomor 3 adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau yang pertama tadi dalam kehidupan pribadi, kedua dalam kehidupan keluarga, ketiga adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan aturan Al-Quran dan Hadis dalam lingkungan bermasyarakat yang bisa kita lakukan sebagai anggota masyarakat antara lain sebagai berikut. Berperilaku wajar agar tidak mengganggu kedamaian di masyarakat. Seorang muslim yang beriman ketika berada di suatu masyarakat itu, ketika dia berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak membuat gaduh masyarakat di sekitarnya. Tidak mengganggu ketentraman orang lain. Tidak mengusik tetangganya. Tetapi apa? Dia harus menciptakan kedamaian di masyarakat. Yang kedua, berperan aktif dalam lingkungan kehidupan masyarakat selama tidak menyimpang dengan syariat Islam. Ini yang harus diterapkan bagi seorang yang berpedoman Al-Quran dan Hadis ketika hidup dalam keadaan bermasyarakat. Yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa kita lakukan sebagai anggota masyarakat antara lain sebagai berikut. Tunduk, patuh, dan menghormati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini tidak sekonyong-konyong. Ini sudah ada musyawarah antara tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa. Senior-senior, penasehat-penasehat, sesepuh-sesepuh bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu ketika ada aturan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, yang diperintahkan oleh pemerintah maksud saya, maka kita sebagai seorang mukmin yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, ketika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus patuh menghormati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara.
Kita berbangsa Indonesia harus mampu untuk menjaga marwah Indonesia. Bukan justru pala kita menjatuhkan Indonesia. Bukan justru pala kita mengerongrong bangsa kita sendiri ini. Oleh karena itu kita harus mampu untuk menjaga kebersihan, kesucian negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berperan aktif dalam pembangunan negara sesuai kemampuan masing-masing. Yang kelima, yang keempat, menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan alam yang meluas. Dan yang terakhir, mengedepankan musyawarah bila tidak terjadi permasalahan di masyarakat, baik lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar. Hadirin, rahimana wa iyyakum ajma'in, anak-anakku dimanapun Anda berada. Dua materi telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, cara bagaimana kita memfungsikan Al-Quran dan hadis. Ini sudah Bapak terangkan, sudah kita terangkan panjang lebar. Dan yang kedua adalah menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang pada hari ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.